Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 4 yang solih dan solihah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama lagi. Kemudian sholawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berada di jalannya hingga yaumil qiyamah. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku sungguh mulia. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69 yang artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah teman-teman, ayat ini menjadi inspirasi untuk kita untuk mempunyai cita-cita yang mulia, cita-cita yang baik, perbuatan yang baik yang memberikan manfaat untuk orang lain. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Nah, itu tentang mimpi, tentang cita-cita, ya, raihlah mimpi kita. Kita harus mempunyai cita-cita. Teman-teman, hari ini kita belajar subtema 3, rajin berusaha meraih cita-cita. Nah, apapun cita-cita kita, pastinya cita-cita yang baik, kita harus bersungguh-sungguh. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mendapatkan. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, nanti teman-teman diharapkan dapat mendeklamasikan puisi. Yang kedua, nanti teman-teman akan mengetahui keragaman keagamaan yang ada di sekitar kita, yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, nanti teman-teman diharapkan dapat mengetahui perayaan keagamaan yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman kemarin sudah membuat puisi. Langkah selanjutnya adalah kita akan mendeklamasikan puisi. Apa itu deklamasi puisi? Ya, deklamasi adalah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks. Nah, biasanya orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalkan teksnya terlebih dahulu. Nah, berikut ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar pembacaan puisi bisa dilakukan dengan baik. Yang pertama, pahami isi puisi yang akan kita bacakan, kemudian hafalkan teksnya. Yang ketiga, kenali ekspresi puisi itu. Apakah puisi itu gembira, sedih, tenang, atau yang lainnya. Kemudian, gunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Nah, kemudian selanjutnya adalah memberikan tanda jeda pada teks puisi tersebut. Nah, berikut tanda jeda. Ini contohnya ada satu baris puisi, kita butuh alam yang indah.
Nah, tanda garis miring 1 ini berarti berhenti sebentar untuk bernapas. Kemudian tanda garis miring 2 ini berhenti agak lama, biasanya dilakukan pada koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan garis berikutnya, baris berikutnya. Yang ketiga, tanda garis miring 3 berarti berhenti lama sekali, biasanya dilakukan pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Nah, selanjutnya Bu Lilis akan memberikan contoh deklamasi puisi, memberikan jeda pada puisi berjudul Kerusakan Alam. Di buku kalian ada di halaman 130. Kau yang kini tertawa, bermandikan harta, berkawankan kemewahan. Dari mana kau dapatkan semuanya? Ya, dari pohon yang kau tebang, dari hewan yang kau bunuh, dari tanah yang kian tandus, dari air yang kian kering, dari sungai yang kian kerontang, dari hutan yang kau jadikan kebakaran, dari asap tebal pohon yang dibakar. Apakah kau tak ingat, masih ada anak cucu kita yang mengharap udara segar, mengharap kesejukan alam, mengharap keindahan dunia, mengharap hijaunya daun, mengharap rindangnya pepohonan. Tidakkah kau sadar, ada banyak nyawa yang kau ambil, ada banyak harapan yang kau renggut. Wahai para perusak alam, ingatlah pada hukum alam. Kita butuh alam yang indah, kita butuh alam yang sejuk. Kita hidup dalam alam dan kita bergantung pada alam. Jagalah alam seperti kau menjaga rumahmu sendiri, karena alam kita adalah alam anak cucu kita. Teman-teman, itu tadi contoh deklamasi puisi Kerusakan Alam, memberikan tanda jeda pada puisi tersebut. Teman-teman nanti bisa coba di rumah mendeklamasikan puisi yang sudah kalian buat ya, diberi tanda jedanya. Kemudian terkait dengan kerusakan alam, seluruh agama yang ada di dunia bahkan ya, seluruh agama itu menyuruh kita untuk berbuat baik, tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada alam. Apalagi agama Islam ya, agama kita adalah agama rahmatal lil alamin ya, rahmat untuk seluruh alam. Nah teman-teman, terkait dengan keragaman ya, kemarin kita sudah pelajari ada keragaman budaya ya, keragaman makanan. Sekarang keragaman keagamaan. Di Indonesia ada 6 agama. Betul, ada 6 agama, yaitu agama apa aja? Ya, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang pertama ini agama Islam. Kitab suci kita sebagai seorang beragama Islam adalah Al-Quran, kemudian tempat ibadahnya di masjid ya, kemudian hari besar keagamaan ada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada agama Hindu. Untuk agama Hindu kitabnya adalah Weda. Ini hari besar keagamaannya hari Nyepi, hari Saraswati. Nah, itu contohnya ya, dan mereka beribadah di pura. Selanjutnya ada agama Kristen Protestan. Nah, ini hampir sama seperti agama Katolik. Ini nama kitab sucinya Alkitab. Kemudian tempat beribadah mereka di gereja. Hari besar keagamaannya seperti hari Natal, kemudian hari Jumat Agung, Paskah ya, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada agama Buddha. Untuk agama Buddha, mereka beribadah di vihara. Nama kitabnya Tripitaka, dan hari besar keagamaan seperti hari raya Waisak, dan sebagainya ya. Kemudian terakhir ada agama Konghucu. Nah, ini agama terakhir yang diakui di Indonesia ya. Nggak tahu nanti kalau ada agama lagi. Tapi sampai saat ini terakhir ada agama Konghucu.
Nama kitab sucinya Si Su Wucung. Mereka beribadah di kelenteng. Nah, kalau teman-teman tahu, ada di Semarang ada kelenteng yang terkenal ya, yang juga digunakan sebagai tempat wisata, yaitu ya betul, Sampokong. Nah, hari besar keagamaan umat Konghucu seperti Tahun Baru Imlek. Nah, itu teman-teman nanti bisa dicari lebih lengkap lagi ya. Untuk tugasnya, nanti teman-teman bisa mengisi tabel keragaman dan kegiatan keagamaan di sekitar kita. Ada di halaman 161. Nanti jawabannya bisa difoto dan dikirim ke Bulilis ya. Ini untuk menambah pengetahuan kita tentang keragaman keagamaan, termasuk nanti hari raya, kemudian kegiatan keagamaannya apa, nah dan sebagainya. Kemudian selanjutnya nanti pada hari Senin, teman-teman akan mencoba deklamasi puisi tentang Laskar Pelangi. Ada di halaman 152, nanti pengambilan nilainya saat Zoom. Atau teman-teman jika mau deklamasi puisi membuat video, kemudian videonya pastinya ada ditampilkan wajahnya ya. Kalau Bu Lilis tadi tidak menampilkan wajah saat deklamasi. Nah, pada video ini pas saat Zoom bisa. Nah, nanti teman-teman bisa membuat video, diberi musik lebih bagus lagi ya. Oke, selamat mencoba. Baik teman-teman, itu belajar kita hari ini. Sebelum diakhiri, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, deklamasi puisi. Deklamasi puisi adalah membaca puisi tanpa menggunakan teks. Nah, agar bisa mendeklamasikan puisi dengan baik, teman-teman harus memahami isi puisi itu, ya. Kemudian menghafalkan teksnya. Kemudian kenali ekspresi itu. Itu puisi membawakan ekspresi gembira, sedih, atau yang lainnya. Kemudian menggunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat, dan jangan lupa memberikan jeda. Nah, kita juga jadi belajar tentang keragaman keagamaan. Di Indonesia ada 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, semoga dengan adanya keragaman di Indonesia, baik itu keragaman budaya, makanan, keagamaan, menjadi kekayaan untuk bangsa Indonesia sendiri, dan semoga kita menjadi bangsa yang bersatu ya, tidak menjadikan kita terpecah belah, tapi justru harus bersatu. Oke, itu belajar kita hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.